Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 6 Rekayasa Perangkat Lunak dengan topik bahasan perancangan SKPL UMKM Anom Jaya. Anggota kelompoknya yaitu ada Nisa Nurul Ainiyah, Hajriyah, saya sendiri, Igusti Ngurah Surya, dan Ihsan Ahmad Adari. Yang pertama, pengertian UMKM. UMK adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Tujuan analisis. Dokumen SKPL Siplah Belanja Anom Jaya ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau Software Requirement Specification untuk website percetakan Anom Jaya. Penulisan dokumen SKPL ini bertujuan untuk memberikan penjelasan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan sebagai proses evaluasi pada saat proses pengembangan perangkat lunak maupun di akhir pengembangan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas terutama bagi pengembang perangkat lunak. Profil UMKM. Percetakan Anom Jaya. Percetakan ini berada di Desa Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa UMKM ini sangat terpengaruh dengan adanya pandemi, khususnya karena siswa, mahasiswa, dan pekerja kantoran banyak yang melakukan WFH atau work from home. Lingkup permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, belum adanya media promosi untuk UMKM percetakan Anom Jaya. Yang kedua, bagaimana membuat sebuah website perantara untuk media promosi dan penjualan. Yang ketiga, bagaimana memberikan informasi yang akurat dan mudah mengenai jenis produk, ketersediaan produk, dan harga produk. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hajriyah. Saya lanjutkan dengan deskripsi produk. Adapun solusi yang kami rancang untuk mengatasi lingkup masalah pada UMKM percetakan Anom Jaya, yaitu pengembangan sebuah sistem informasi yang dapat membantu pedagang, dalam kasus ini adalah UMKM Anom Jaya, dalam mempromosikan produk yang dijual pada platform resmi dengan berbasis website agar terlihat profesional, di mana di dalamnya dapat melakukan registrasi dan login user, memberikan informasi toko dan produk yang dijual, dan memberikan akses redirect link ke platform resmi penjual dan pendaftaran member. Jadi, platform resmi di sini yang kami maksud adalah platform Siplah Belanja, yang dimana sekarang namanya sudah berubah menjadi Siplah Telkom, tapi secara konsep masih sama. Nah, dari dalam sistem informasi ini ada pendaftaran, di mana pendaftaran adalah tahap registrasi user ke dalam website, yang dimana jika user tertarik juga bisa mendaftar sebagai member toko. Lalu yang kedua ada pengelolaan data. Nah, dalam pengelolaan data ini terdapat beberapa jenis, yaitu data user, data barang display, jadi yang ditampilkan pada website yang bisa dilihat oleh pengguna atau user. Lalu, data barang masuk yang dikelola oleh admin untuk mengetahui stok barang dari percetakan Anom Jaya sendiri, dan data member. Jadi, admin bisa mengelola member-member yang sudah terdaftar pada UMKM Anom Jaya. Dan yang ketiga adalah akses. Jadi, akses ini merujuk pada user yang bisa mendapatkan informasi terkait produk dan langsung bisa mendapatkan akses ke platform belanja resmi toko, yang dimana itu istilahnya menjadi perantara dari website promosi Anom Jaya sendiri menuju ke website penjualan, yang dimana di dalamnya tentunya banyak sekali penjual lain yang dimana dibutuhkan promosi yang tepat dan juga baik dalam pengemasannya. Adapun fungsi-fungsi produk dari sistem informasi yang akan kami kembangkan yaitu yang pertama CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Ini adalah hal yang sangat dasar pada website Anom Jaya ini, di mana data barang display, barang masuk, dan data member bisa dilakukan modifikasi sesuai keinginan admin tentunya.
sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada. Lalu yang kedua, melakukan search barang. Tentunya karena di dalamnya ada penampilan tentang barang-barang atau produk yang dijual pada UMKM Anum Jaya, tentunya harus ada fitur search barang yang bisa digunakan oleh user atau pengguna agar lebih mudah untuk mengetahui informasi tentang produk yang dijual oleh UMKM Anum Jaya. Lalu yang ketiga adalah melakukan registrasi user. Jadi user yang baru masuk itu akan diberikan tampilan dashboard. Namun untuk mengetahui lebih dalam lagi soal percetakan Anum Jaya, tentunya diperlukan proses registrasi agar bisa didata traffic dari website Anum Jaya itu seperti apa. Lalu yang keempat adalah melakukan login admin atau user. Jadi di sini kami merencanakan adalah fitur autentifikasi, jadi bisa dibedakan mana yang admin dan mana yang user agar bisa mengatur hak akses dari masing-masing role atau peran. Yang kelima adalah melakukan logout. Tentunya, jika ada fitur registrasi atau login, pasti ada fitur logout untuk keluar dari website Anum Jaya. Yang keenam adalah melihat produk yang dijual. Seperti saya bilang tadi, user bisa melihat produk-produk yang dijual, dan dari melihat produk tersebut, bisa langsung diarahkan menuju platform resmi tempat transaksi perbelanjaan bisa dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu itu tadi, platform resmi yang digunakan oleh percetakan Anum Jaya dalam menjual kepada pelanggan-pelanggan dalam hal lembaga atau sekolah itu adalah Siplah Belanja Toko. Jadi itu adalah platform resmi yang digunakan untuk menjual barang-barang ke institusi yang legal karena diperlukan transparansi dalam proses transaksi penjualan. Untuk yang selanjutnya ada konteks diagram. Di sini aplikasi Siplah Belanja Anum Jaya mempunyai dua interface, yaitu admin dan user. User itu termasuk pengguna dalam aplikasi. Nah, untuk jalur pengaksesannya di sini user memiliki data akses dan data pendaftar. Kemudian untuk info akses dan info pendaftaran dari Siplah Belanja Anum Jaya ini juga dilihat dapat diakses oleh user. Kemudian di sini admin bisa mengakses data akses dan data user, dan tentunya dengan info akses dan info user. Kemudian di sini ada selanjutnya DFD level 1, yang di sini di mana di aplikasi Siplah Belanja Anum Jaya ini terdapat 3 proses. Yang pertama pengelolaan akses, kemudian yang kedua pendaftaran akun, yang ketiga verifikasi data. Nah, untuk pengelolaan akses di sini sama dengan konteks diagram, di mana admin dan user bisa mengakses data akses, data user, dan info akses dan info user. Kemudian di sini ada pendaftaran akun yang bisa diakses oleh user, dan user bisa mendapatkan data pendaftaran, dan admin pun bisa mendapatkan data pendaftaran ditambah dengan info pendaftaran. Kemudian ini di sini ada proses ketiga, yaitu verifikasi data, di mana admin bisa melihat info pendaftaran, data verifikasi, dan info verifikasi. Nah, untuk verifikasi di user ini atau di dalam form pendaftaran ini, user hanya bisa melihat data verifikasi. Yang ketiga yaitu ada DFD level 2, yaitu proses 1 yang tadi pengelolaan akses, di mana data dikelola oleh admin, oleh user, kemudian diterima oleh admin dalam bentuk data akses atau info akses. Kemudian user juga bisa mengakses hanya data akses. Nah, di sini ada kelola data user, di mana data user bisa diakses oleh user, dan info dan data user juga bisa diakses oleh admin. Kemudian di sini ada DFD level 2 proses 2, yaitu pendaftaran, di mana user mendaftarkan diri ke aplikasi Siplah Belanja Anum Jaya ini dengan menggunakan data user, data akses, dan info pendaftaran. Dan data akan dikelola oleh data user, dan admin akan mendapatkan info dari pendaftaran, dan akan dikelola oleh admin juga dalam data pendaftaran dan info pendaftaran. Kemudian di sini ada DFD level 2 proses 3, yaitu verifikasi, di mana data verifikasi dapat diakses oleh user, dan yang mengeluarkannya yaitu admin, yaitu data verifikasi, info pendaftaran, dan info verifikasi, di mana data verifikasi syarat ini juga dapat diakses oleh user.
Yang terakhir yaitu ada IRD. Di sini ada user, ada member. Di sini ada member mendaftar sebagai user atau pengguna dengan ketentuan pendaftaran ID, nama, email, password. Kemudian member pun sama mengisi data diri. Di sini ada ID, nama, nick, dan lain-lain. Member bisa melihat barang yang disediakan, yang terdiri dari kode barang, jenis barang, harga barang, ketersediaan barang, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada admin, di mana admin ini barang ini merajuk ke dalam stok di sini. Jadi member ini bisa mengakses barang dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian barang ini termasuk ke dalam ada isi stok, dan admin dan user pun dapat melihat stok barang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Baik, terima kasih atas teman-teman. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang deskripsi kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu performansi, tidak ada batasan dalam performa. Yang kedua, memori, batasan memori 128 MB, hard disk 100 MB. Yang ketiga yaitu reliability, dapat digunakan 1 kali 24 jam dengan stabil. Yang terakhir yaitu availability, dapat berjalan dengan baik selama hardware tidak bermasalah. Lanjut. Murah, lanjut. Udah di next. Yang selanjutnya yaitu security. Disediakan fitur registrasi dan login untuk admin dan user. Yang kedua, atau yang selanjutnya maintainability. Isi aplikasi sangat full parameter dan dinamis, jadi bisa diupdate kapan saja. Yaitu yang terakhir portability. Aplikasi ini portable dikarenakan bisa dibuka baik di desktop, browser, ataupun mobile browser. Nah, yang terakhir yaitu metrik runutan. Metrik ini diambil dari fungsi produk yang manakala kita akan menggunakan produknya. Yang pertama yaitu CRUD atau biasa kita kenal dengan create, read, update, dan delete, data barang display, barang masuk, dan data member. Yang kedua yaitu melakukan search barang. Yang ketiga melakukan register ulang. Yang keempat melakukan login admin atau user. Yang kelima menampilkan alur pendaftaran seminar. Yang keenam melakukan logout. Yang ketujuh melihat produk yang dijual. Yang kedelapan mengakses platform Siplah Belanja Toko. Terima kasih. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Jika ada yang ditanyakan dan saran yang diberikan, bisa di komen di forum diskusi ISPADA Dikti. Terima kasih.